In the beginning, God created the heavens and the earth, and God saw that it was good. He spoke the universe into existence with unfathomable power and unmatched might. His mercy wipes away our failures. His grace lifts us when we fall. And His faithfulness never changes. Every sunrise, every breath, and every answered prayer is a reminder of His goodness and His unending love. There is no one like our God. He is mighty to save, rich in love, and worthy of all our praise. He is the God of peace, the God of hope, the God of love, and the only one worthy of our worship and adoration. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat,
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, shalom Jemaat GBI PRJ. Wow, bersukacita hari ini saya bisa kembali bertemu dengan jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita Tuhan. Saya mau lihat seberapa banyak yang hari ini datang sungguh-sungguh mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk bagi berdiri. Kita akan memulai ibadah kita, dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa kembali ada di rumah Tuhan. Kami persiapkan hati kami, hidup kami semuanya Tuhan. Pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bertahtalah Engkau di atas pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Jemaat GBI PRJ siap menari untuk Tuhan, amin. Amin. Yang siap menari untuk Tuhan sorakan, wuh. Bila roh Allah ada di dalamku, ku
lebih baik lagi untuk Tuhan Yesus, amin. Ya, sambil bertepuk tangan, come on. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Semuanya katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dalam menari. Ku kan menari, biar Tuhan Engkau disenangkan. Ku kan menari seperti dalam menari. Ku kan menari seperti dalam menari. Sorakan haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih Tuhan, kita memasuki di bulan yang baru. Dan bulan ini adalah masa-masa di mana Roh Kudus Tuhan dicurahkan atas setiap kita, amin. Yang siap menerima curahan Roh Kudus, sorakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita bersama. Come on, katakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Bersama GBI Verdi, come on. Roh Kudus membakar setiap hati. Katakan, naikkan hujan mujizat terjadi. Come on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi di gereja ini GBI Verdi. Amin. Haleluya. Suaranya lebih keras lagi, come on. Katakan. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib, sukan ajaib namanya. Come on, sing. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Sing. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mari bersama-sama. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Sekali lagi katakan mengalir, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Mari seluruh jemaat bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on. Sebab mau tidak lagi berkuasa atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Yeah. Saya mau dengar semua jemaat suaranya lebih keras lagi. Kita akan pujian ini bersama. Roh Kudus membakar. Yang sebelah kanan coba katakan. Naikkan hujan mujizat terjadi. Oh Roh Kudus, Roh Kudus membakar. Yang tengah sekarang, yang tengah, come on. Naikkan hujan mujizat terjadi. Oh Roh Kudus, Roh Kudus membakar. Yang kiri sekarang, yang kiri.
tercurah kuasa-Mu. Ku nyanyi sekali lagi, mengalir kuasa-Mu. Sambil tepuk tangan, come on. Ku nyanyi oh 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 oh. Katakan tercurah. Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban-Mu mengalir kuasa-Mu. Nyalakan api-Mu. Kami nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Ya, setiap lutut bergelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Raja di atas segala raja. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan atas gereja-Mu ya Bapa, atas bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai detik ini kami merasakan penyertaan-Mu sempurna atas bangsa kami Indonesia. Kami juga percaya Tuhan, saat ini Roh Kudus yang dahsyat sedang bekerja di era Pentakosta ketiga ini. Bakar setiap hati kami Tuhan, bakar gereja-Mu agar mau bergerak menyelesaikan penuaian jiwa yang terakhir pada zaman ini Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu hingga kemuliaan Tuhan turun atas setiap suku-suku bangsa. Dan Indonesia mengalami mujizat demi mujizat di setiap aspek kehidupannya. Indonesia alami transformasi sumber daya manusianya, perekonomiannya, sosial dan politiknya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat para pemimpin bangsa kami, Presiden kami Prabowo dan juga Pak Gibran sebagai wakilnya, dan Kabinet Merah Putih serta seluruh jajaran legislatif dan yudikatif, supaya mereka dapat bersinergi kerja dalam roh takut akan Tuhan. Mereka akan berjiwa nasionalis dalam bertindak dan mempunyai roh toleransi untuk mengambil setiap keputusan penting atas bangsa ini, mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan bagi salah satu golongan tertentu. Bapak, kami berdoa dengan iman, kami sepakat, kami patahkan segala roh perpecahan atas bangsa ini. Kami patahkan segala roh anarkis dan juga yang merusak moral bangsa di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami Pak Niko, dan juga Bapak Gembala CK7 kami Pak Dr. Rianto. Tuhan, Engkau terus memberkati dan mengurapi kedua hamba-Mu dalam pelayanan dan penggembalaannya dengan pengurapan roh hikmat dan juga otoritas ilahi Allah, sehingga dapat membawa kesatuan tubuh Kristus menjadi umat yang layak dan menjadi murid Kristus yang berdampak bagi sesama. Berkati kesehatan dan berikan perlindungan yang sempurna atas kedua hamba-Mu dan keluarga besarnya. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami terus sepakat berdoa buat generasi Yeremia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya hari-hari ini Roh Kudus yang dahsyat sedang Kau curahkan. Lawat dan penuhi anak-anak muda di tempat ini, di bangsa kami dan di bangsa-bangsa. Pakai mereka, perlengkapi mereka Tuhan, baik untuk menjadi penerobos-penerobos di sekolah, di kampus-kampus, di dunia marketplace, dan juga di tempat-tempat strategis yang Kau tempatkan untuk menyampaikan kabar Injil keselamatan, hingga Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan kami akan melihat lahir pemimpin-pemimpin muda di masa depan, pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan, handal, cakap, cerdas, santun, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini setiap seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin berdiam dalam dekapan-Mu Roh Kudus.
you more than ever, Jesus. You're the only one, Lord. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distraction, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing
this place, Holy Spirit. We need your power, we need your presence, oh God. Please dwell in this place, Jesus. Send your fire, Lord. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter one. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter one. So we need your fire. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, may you come and move upon this place. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Jesus, oh, we need you, Lord. Come in with a living heart of Mari bangkitkan rohmu, mari sembah Dia. Kami nikmati Engkau. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh ya Roh Kudus, mari dengan segenap hatimu nyatakan, Roh Kudus hadir di sini. Kau mengalir di tempat ini ya Roh Kudus. Mengalir di bait suci. Kami percaya perkara ajaib kan terjadi. Perkara ajaib pun terjadi. Amin. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan, Roh Kudus hadir di sini. kami nyatakan dengan iman kami Tuhan, pasti terjadi dalam kehidupan kami. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sembah Dia. Kami menyembah di dalam Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar Ada di dalam bila kami. Roh Allah Thank you Lord. turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, Percaya Tuhan karena Yesus. Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sore hari ini buka hatimu, terus sembah Dia bersama. Kami buka hati kami Tuhan, sebab kami tahu Roh Kudus-Mu dicurahkan atas setiap kami hari-hari ini. Kami tahu kami tidak pernah sendiri lagi Tuhan Yesus.
Makasih Tuhan, terima kasih. Dinaikkan sembah kami hanya kepadamu Yesus. Kina nama syakira laba 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 laba. Kiriala nama syakira laba 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 laba. Biar lawatanmu jamah setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Kira laba 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 laba. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Katakan ku buka hati untuk jamaah. Ku buka hati untuk jamaah. Kami berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bersama nyatakan ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati berserah penuh di hadirat-Mu, kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Shalom Jemaat GBI PRJ Group CK7 yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Karena itu biarlah Tuhan urapi hamba-Mu dan juga kami semua yang menyaksikan pada live streaming pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu Engkau buka kebenarannya supaya kami yang mendengarkan kebenaran itu dimerdekakan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi di surga kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan ya sebuah tema menghormati pernikahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat, beberapa bulan ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan hal-hal mengenai pernikahan. Karena di dalam pernikahan itu banyak sekali masalah yang timbul.
Nah, saya coba ambil di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjinah akan dihakimi oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit latar belakang supaya kita bisa mengerti tentang konteks daripada ayat ini. Pada zaman itu Bapak Ibu, masyarakat Yunani Romawi itu memiliki standar moral yang sangat rendah, ya, khususnya dalam hal seksualitas. Nah, banyak praktek seksual di luar pernikahan itu dianggap biasa, begitu, ya. Nah, yang kedua ada penekanan teologis di ayat yang keempat ini, yaitu mengenai kita harus menghormati, ya, penghormatan terhadap kekudusan. Pernikahan itu sebagai lembaga yang kudus, yang mulia, dan yang diizinkan dan disahkan oleh Allah sendiri, ya. Nah, penulis Ibrani menegaskan bahwa standar Allah itu jauh lebih tinggi. Pernikahan itu harus dijaga kudus, dan dosa seksual adalah pelanggaran yang sangat serius, yang pasti itu akan mendatangkan hukuman Allah, ya. Nah, pertanyaan sekarang begini, mengapa kita harus menghormati pernikahan atau perkawinan? Yang pertama, karena pernikahan itu adalah lembaga ilahi yang mulia, yang dirancang sendiri oleh Allah berdasarkan hukumnya. Karena pernikahan itu bukan sekedar kontrak sosial, tetapi pernikahan itu adalah rancangan Allah yang kudus, yang harus dihormati oleh semua orang. Seperti tadi dikatakan di Ibrani 13 ayat 4. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, kenapa kita harus menghormati pernikahan? Karena pernikahan itu adalah lembaga ilahi yang mulia dan Allah sendiri yang merancangnya. Dan rancangan itu ada dasarnya, yaitu dasar hukum firman-Nya. Yang kedua, mengapa kita harus menghormati pernikahan? Karena pernikahan adalah sebagai cerminan betapa besar kasih Allah itu. Betapa Allah itu sangat komitmen di dalam Kristus bagi kita, ya. Betapa Allah itu mengasihi kita yang dalam sekali, Bapak Ibu, ya. Nah, dalam Efesus 5 ayat 31 dan 32 dilihat di situ dari konteks teologi bahwa pernikahan itu adalah sebuah cerminan hubungan Kristus dan jemaatnya. Karena itu Bapak Ibu, mengapa kita harus menghormati pernikahan? Karena pernikahan itu berbicara sebuah hubungan antara Allah dan kita umatnya. Nah, banyak sekarang orang menganggap pernikahan itu sangat rendah nilainya, ya. Pernikahan itu didasari oleh apa? Cocok nggak cocok, ya. Kalau cocok nikah, ketika cekcok minta cerai. Karena itu kita harus mengerti bahwa pernikahan itu sebuah hubungan yang harus kita hormati, karena itu hubungan kita dengan Allah, ya. Nah, banyak orang berpikir gini, kalau dia ribut, kalau dia sampai terjadi perceraian, itu urusan mereka berdua. Padahal dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa itu adalah hubungan Kristus dan jemaat. Artinya kalau sebuah pernikahan itu bermasalah, bahkan berakhir dengan perceraian, maka hubungan kita dengan Allah itu pun akan rusak. Karena itu perlu sekali kita menghormati yang namanya lembaga pernikahan. Karena Allah sendiri yang punya rancangan dan Dia sendiri yang punya tujuan yang mulia bagi kita semua, ya. Nah, Bapak Ibu, dalam Efesus 5 ini saya merenungkan lebih dalam begini. Ayat ini yang membuat iblis, ya, ingin sekali menghancurkan yang namanya hubungan pernikahan itu, ya. Suami istri hubungannya dihancurkan. Supaya apa? Supaya hubungan Kristus dan jemaatnya terputus. Bapak Ibu, ayo yang pertama ini, poin yang pertama, kita harus menghormati pernikahan. Karena pernikahan itu bukan hal yang murah,
tetapi itu hal yang mulia dan Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua dalam sebuah pernikahan, yaitu hubungan kita dengan Allah yang harmonis, yang intim. Itu tujuan Tuhan. Kenapa kita harus menghormati sebuah pernikahan? Ya. Nah, yang berikutnya, pertanyaannya begini Bapak Ibu, bagaimana caranya kita menghormati pernikahan? Sesuai dengan konteks Ibrani 13 ayat 4 dikatakan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ya. Artinya begini Bapak Ibu, menjaga kekudusan pernikahan kita itu jangan sampai tercemar dari apa? Dari dosa. Jadi artinya jangan mencemarkan tempat tidur itu, jangan pernikahan kita itu tercemar oleh masuknya dosa. Ya. Dan dosa itu akan merusak hubungan pernikahan kita. Ya. Kata tidak tercemar dalam bahasa Yunani, ya, itu artinya bahwa ranjang pernikahan itu harus bebas dari noda dosa seksual, ya, yang mencakup segala bentuk dosa, yaitu apa? Di sini spesifik dikatakan percabulan dan perzinahan, ya. Nah, Bapak Ibu, kekudusan dalam pernikahan itu mencerminkan karakter Allah yang kudus, yang memanggil kita umatnya untuk hidup kudus di hadapannya. Nah, untuk kita bisa mengerti ini, saya akan coba jelaskan Bapak Ibu. Banyak orang nggak ngerti apa bedanya percabulan dengan perzinahan, ya. Nah, percabulan adalah hubungan dengan lawan jenis sebelum menikah. Tetapi perzinahan adalah hubungan dengan lawan jenis setelah kita menikah, ya. Dan keduanya ini adalah dosa. Karena itu kita harus ngerti, jangan kedua dosa ini masuk di dalam kehidupan pernikahan kita. Nah, kalau tadi percabulan sebelum menikah, banyak masalah dalam pernikahan itu akibat apa? Karena ada percabulan dulu. Sebelum menikah, ya, ada dosa ini masuk di dalam kehidupan kita. Nah, dosa ini dibawa masuk dalam pernikahan sehingga pernikahan itu akan hancur, ya. Karena itu Bapak Ibu, ayo yang pertama kita jaga kekudusan pernikahan kita, ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, menjaga kesetiaan kita, ya. Artinya hubungan suami istri kita harus setia, karena itu melambangkan hubungan Allah dengan kita. Jadi hal ini harus dijaga, yaitu mengenai kesetiaan, ya. Tidak boleh dicampuri atau dirusak oleh pihak ketiga. Ini seringkali terjadi, ya. Contoh perselingkuhan di dalam pernikahan terjadi. Ada perzinahan, termasuk juga Bapak Ibu yang hari-hari ini kita nggak kasat mata, nggak mungkin nggak bisa lihat, ya. Ada suami atau mungkin juga istri, ya, yang HP-nya atau gadgetnya itu ada pornografi, ya. Ini kita nggak tahu, kadang-kadang ini karena gadget itu kan sifatnya pribadi, ya. Kadang-kadang kita pikir wah suami kita baik-baik, tapi ternyata dia terikat oleh pornografi, ya. Ini juga termasuk dosa yang menyelinap masuk. Itu merupakan celah untuk masuknya perzinahan, ya. Ini beberapa kali saya konseling, ya, dalam pranikah, ya. Banyak sekali kita temukan, ya, nggak sebanyak sekali, ya, ada beberapa lah gitu, ya. Ternyata banyak sekali orang yang mau nikah ternyata sudah melakukan percabulan, artinya hubungan seks di luar nikah dulu, ya. Nah, ini saya selidikin masuknya dari mana. Ternyata itu dari pornografi. Ada video-video porno yang masuk, ya. Makanya hari ini kita diingatkan Tuhan, kita harus menjaga kesetiaan. Kita dengan suami istri harus menjaga kesetiaan kita. Jangan sampai ada dosa itu masuk di dalam pernikahan kita, ya. Nah, dosa inilah yang dianggap Allah itu sebagai tindakan mencemarkan kemurnian di dalam sebuah pernikahan di hadapan Tuhan. Karena itu ayo kita setia pada pasangan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita menghormati pernikahan, ya. Menjadikan
firman Tuhan itu dasar hukum yang tertinggi di dalam membangun pernikahan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara pernikahan, dasarnya itu haruslah firman Tuhan. Hukum firman Tuhan itu yang paling tinggi di dalam pernikahan kita. Makanya hari ini saya mau ingatkan bagi kita suami istri, ya, kita harus baca Alkitab. Karena hukum Tuhan itu ada di Alkitab. Bagaimana kita mengelola ataupun merancang sebuah pernikahan atau kita membangun sebuah pernikahan, kita harus kembali kepada hukum Tuhan supaya pernikahan kita kuat dan kokoh. Ya, jadi itu tadi 3 hal bagaimana kita menghormati pernikahan. Ya, nah Bapak Ibu, saya sedikit akan jelaskan dampak daripada dosa percabulan atau perzinahan. Ini mungkin banyak orang juga nggak memikirkan ini, tapi saya harus sampaikan supaya kita waspada ya. Nah, Bapak Ibu, dampak dosa percabulan dan perzinahan. Yang pertama, secara spiritual ya, itu memutuskan persekutuan atau hubungan kita dengan Allah. Dan juga karena apa? Karena tubuh kita ini firman Tuhan bilang adalah bait daripada Roh Kudus. Baitnya Allah. Ya. Yang kedua, secara psikologis menimbulkan perasaan bersalah. Ada rasa malu dan ketidakstabilan emosional. Yang ketiga, secara sosial itu menghancurkan hubungan kita baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Ya. Nah, secara fisik itu juga berdampak. Beresiko terkena apa? Penyakit seksual yang menular dan juga konsekuensi biologis lainnya. Ini nggak pernah terpikirkan. Jadi sebelum kita lakukan dosa ini kita harus mikir dampaknya, Bapak Ibu. Ya, nah Tuhan itu memanggil kita untuk hidup kudus. Karena itu perlu sekali kita memikirkan, berjaga-jaga tentang pernikahan kita supaya dosa ini tidak masuk. Panggilan Allah untuk hidup kudus itu artinya apa sih? Simple Bapak Ibu. Panggilan untuk menjauhi dosa. Ada satu arti ya. Dosa itu menjauhi itu artinya apa? Dalam bahasa aslinya lari ya. Artinya kalau bicara dosa itu kita harus lari dari itu. Jadi bukan sekedar kita menolak dalam hati, tetapi kita lari ya, bukan hanya dalam hati tapi tindakannya harus kita lari dari dosa itu. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ya, supaya dampak dosa percabulan dan perzinahan ini tidak masuk di dalam pernikahan kita. Ya. Nah, apa akibatnya Bapak Ibu? Ya, kalau kita tidak menghormati pernikahan. Ya, yang pertama dalam Ibrani 13 ayat 4 dikatakan, sebab orang-orang sundal dan penjinah akan dihakimi Allah. Bapak Ibu, orang yang tidak menghormati pernikahan itu pasti akan menghadapi yang namanya penghakiman langsung dari Allah. Ya, penghakiman ilahi ini memiliki standar moral yang tinggi untuk pernikahan dan juga dosa seksualitas. Allah itu serius tentang ini Bapak Ibu. Ya, karena tadi saya katakan Tuhan itu serius tentang pernikahan. Karena itu berbicara hubungan Allah yang intim, yang manis, yang dalam dengan kita. Karena itu hari ini kita diingatkan, ya, jangan sampai kita tidak menghormati pernikahan kita, ya. Nah, yang kedua, apa akibat kalau kita tidak menghormati pernikahan? Kita akan hidup terikat oleh dosa yang sama dengan orang-orang sundal dan penjinah, ya. Ini merujuk kepada mereka yang terlibat langsung dalam dosa percabulan, perzinahan, homoseksual, serta segala bentuk tindakan yang mencemarkan tempat tidur pernikahan. Jadi hari ini Bapak Ibu, mari kita pikirkan juga akibat ya kalau kita tidak menghargai atau menghormati pernikahan. Ya, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan ya, saya akan sampaikan 3 hal pada hari ini. Yang pertama, kita harus menghormati pernikahan. Karena pernikahan itu adalah rancangan Allah yang kudus
dan tidak boleh dicemarkan oleh dosa. Ya. Yang kedua, sebagai take home message, dosa itu merusak fondasi pernikahan kita. Itu membawa kehancuran dan penderitaan di dalam keluarga kita. Karena itu hati-hati dengan yang namanya dosa seksual di dalam pernikahan. Itu bisa merusak fondasi dasar daripada pernikahan. Yang ketiga, yang terakhir, pernikahan adalah hubungan kasih Allah yang besar di dalam Kristus kepada jemaatnya. Karena itu jangan biarkan iblis masuk melalui dosa dan merusak pernikahan kita. Ayo kita jaga, ya. Pernikahan kita itu adalah hubungan kasih Allah yang besar, yang dalam kepada kita. Jaga Bapak Ibu. Jangan sampai dosa masuk di dalam pernikahan kita. Sebagai perenungan 3 hal ini, saya doa biar kita menangkap pesan Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa, ya. Bapa di surga, terima kasih buat pesan firman-Mu yang singkat pada hari ini. Kami berdoa biar seluruh Bapa jemaat-Mu yang ada di GBI PRJ Group CK7 ini, yang mendengar firman ini, aku berdoa karena firman-Mu berkata bahwa firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Aku berdoa biarlah firman-Mu ini menjamah setiap kami, menjamah keluarga-keluarga yang hari-hari ini mungkin ada masalah. Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau pulihkan Tuhan, jauhkan mereka dari dosa-dosa seksual ini, supaya pernikahan mereka boleh diselamatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa sepakat bersama-sama untuk seluruh keluarga besar dari GBI PRJ Group CK7. Biar kami semua, keluarga-keluarga kami seluruhnya diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Indawaranto Tarigan DA yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 31 Agustus 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. GBI Intercon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GBI St. Moritz pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 14.30 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomaindong. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rusu Jarwo. GBI Alam Sutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Lesmana. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pengudara anak secara onsite. Ibadah hati yang ulang atau riran yang dilakukan secara onsite untuk ibadah menara service dan untuk PM yang profesional on couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222
atas nama GBI PRJ. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas online untuk KOM 100, 200, dan 300 yang dimulai pada hari Selasa tanggal 9 September 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 4 September 2025. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBI PRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Sebagai seorang wanita, seringkali kita mengalami permasalahan-permasalahan berikut ini. Kita mudah emosional, kita nggak sadar akan keberhargaan dan identitas diri, kita mudah iri hati, kita sering mensabotase diri, overreaction, ataupun konflik di dalam relasi. Padahal Tuhan sudah menaruh potensi di dalam kehidupan kita. Ternyata hal itu adalah manifestasi dari luka masa lalu ataupun trauma yang belum terselesaikan. Itu sebabnya kita perlu mengeksplor diri kita, memahami luka-luka apa yang masih perlu diproses. Yuk, saya Iliana Widodo mengajak para wanita untuk mengikuti WOI Celebration yang akan diadakan pada tanggal 20 September. Saya akan melayani di dalam workshop yang membahas mengenai kesehatan mental wanita. Mari kita berproses dan dipulihkan dan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi besar. Konflik bersenjata, susah mencari pekerjaan, daya beli yang menurun hingga terlilit pinjol. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh situasi, melainkan oleh kasih karunia-Nya. Di era Pentakosta ketiga dan era penuaian ini, termasuk penuaian berkat materi, Tuhan ingin kita berdoa, hidup dalam firman, dipenuhi Roh Kudus, dan menjadi saksi, termasuk di marketplace, melalui cara kita mengelola keuangan dengan bijak di tengah kesulitan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana firman Tuhan membimbing kita mengelola keuangan secara iman dan bijaksana di masa sulit. Banyak orang salah memahami Yakobus 4 ayat 13-17, seolah iman berarti tidak perlu rencana atau kerja keras. Padahal Alkitab mengajarkan perencanaan sebagai bagian dari pertumbuhan iman, seperti semut yang mempersiapkan makanan, dan nasihat Yesus bahwa membangun menara pun perlu perhitungan keuangan. Kita perlu pahami bahwa bagian Tuhan adalah menyediakan berkat, yaitu ide kreatif, kekuatan untuk bekerja, kuasa untuk mujizat, dan perlindungan dari tipu daya. Tapi bagian kita adalah meresponinya dengan bekerja keras, tidak malas, hidup bijak dalam mengelola uang, tidak gengsi, jujur, bayar utang, dan menabung. Keuangan memiliki siklus, seperti hidup dan musim. Masa muda dan masa tua, masa menghasilkan dan masa menggunakan. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena tidak berniat baik, tetapi karena gagal merencanakan. Seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell
gagal dalam perencanaan adalah perencanaan untuk gagal. Dalam Matius 25 ayat 14-30 mengenai perumpamaan tentang talenta, ada dua prinsip penting yang dapat kita pelajari. Prinsip pertama, kita adalah pengelola, bukan pemilik. Tuhanlah pemilik berkat. Kita hanya pengelolanya. Tugas kita adalah setia dan bijak dalam mengelola segala hal yang Tuhan titipkan. Uang, waktu, bakat, koneksi, dan kesempatan. Howard Dayton berkata, hal kecil memang kecil, tapi kesetiaan dalam hal kecil adalah hal besar. Menurut Holman Apologetic Study Bible, 1 talenta setara dengan 6.000 denari. Karena 1 denari adalah upah kerja 1 hari di zaman Romawi, maka 1 talenta sama dengan 6.000 hari kerja atau sekitar 17,5 tahun gaji. Artinya 1 talenta sebetulnya bukanlah jumlah yang kecil dan tentunya kita dituntut setia sesuai kapasitas masing-masing. Maka jangan abaikan apapun yang Tuhan titipkan. Gunakan itu untuk memperluas kerajaan Allah dan jadi saluran berkat. Prinsip kedua, jadilah saluran berkat. Berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk misi Tuhan. Persepuluhan, buah sulung, dan pemberian kita mendukung gereja, pelayanan, dan misi adalah bentuk kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan. Jika tidak dikelola dengan baik atau bahkan kita kubur, Tuhan tentu akan mengambil kepercayaan itu dan memberikannya kepada orang lain yang setia dan mau mengusahakannya bagi perluasan kerajaannya. Menjadi saluran berkat juga berarti memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, masa pensiun, ataupun asuransi. Firman Tuhan di 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan bahwa orang yang tidak memelihara keluarganya lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Menabung juga menjadi salah satu bentuk pengelolaan yang bijak, di mana kita menunda kebutuhan hari ini demi masa depan. Prinsip tersebut juga dilakukan oleh Yusuf saat di Mesir. Tapi tentu, menabung tidak bisa asal-asalan. Kita perlu menempatkannya di tempat yang terpercaya dan bijaksana. Kalau menabung dianggap tidak beriman, maka kisah Yusuf pun seharusnya tidak ada di dalam Alkitab. Jadi, kita perlu untuk selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menyediakan dan kita yang mengelola. Perencanaan dan pengelolaan keuangan bukanlah lawan dari iman, melainkan tindakan iman itu sendiri. Sebagai murid Kristus, marilah kita setia dan bertanggung jawab mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan agar hidup kita berdampak dan memuliakannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.